Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan perdana di hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi awal keberkahan buat kita semua. Kita mulai pembelajaran kita. Jangan jadikan ini sebagai halangan, jangan jadikan ini sebagai alasan buat kita mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tentu wajib hukumnya, ya. Kalau kalian bodoh itu tidak dosa, tapi yang berdosa adalah kalian tidak mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan kita semangat mencari ilmu, entah itu ilmu untuk persiapan di dunia ataupun ilmu untuk persiapan di akhirat kelak, nah, kita semua sudah gugur ya kewajiban kita. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, untuk mendapatkan ridho dan keberkahan ilmu, ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat, ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahun 2020-2021 luar biasa, ya. Tidak terasa kalian sudah berada di tingkat ketiga atau kelas 12 ya hitungannya di SMK Teknologi. Artinya ini adalah kelas yang terakhir, ya. Tapi bukan terakhir bukan untuk diri kalian, tapi hanya terakhir di SMK Teknologi. Nah, kesempatan kalian tentu masih besar, tapi untuk di SMK Teknologi ini menjadi jenjang yang paling akhir. Artinya harus lebih semangat lagi. Nah, mata pelajaran yang akan kita bahas sebelumnya sudah ada di kelas 11. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada di kelas 12. Mata pelajaran apakah itu? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Bapak ucapkan selamat datang 12 OTKP dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Anak-anakku sekalian, sedikit agak curhat nih, jangan curhat lah ya. Oke, di kelas 11 kita sudah belajar tentang mata pelajaran humas dan keprotokolan. Kalau di kelas 11 itu kita lebih ke memantapkan apa itu humas, kemudian asal-usul humas, sejarah humas, kemudian macam-macam humas, jenis-jenis humas dan banyak lainnya itu sudah kita bahas di kelas 11. Meskipun memang ada beberapa materi sempat tidak kita pelajari, tapi nanti di kelas 12 kita mantapkan lagi, kita padatkan lagi. Oke? Nah, ini. Oh, tenang. Di samping Bapak sudah ada Pak Abdul, ya. Pak Abdul itu memang partner sekaligus. Oh, dia pergi lagi, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Selamat datang. Oh, udah tadi ya. Nah, ini rahasia dulu, jangan dilanjutkan dulu, rahasia dulu. Jangan diperlihatkan. Oh, udah diperlihatkan, jangan. Sebentar. Oke, sebelum Bapak bahas selanjutnya, mohon maaf tadi ada sponsor ya. Nah, jadi ini ada terobosan baru dari kurikulum ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu ada yang namanya kontrak pembelajaran. Apa sih Pak gunanya kontrak pembelajaran itu? Nah, di sini nanti sebelum mulai pembelajaran Bapak akan memperkenalkan lagi
materi apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 12 ini pada semester 1 dan 2? Materi apa aja? Nah, nanti akan Bapak sampaikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah biar kalian itu tidak hanya menerima materi ketika minggu tertentu saja, ketika pas pertemuan itu saja. Nah, sekarang Bapak sampaikan nih, ini materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalian sebelum materi disampaikan, kalian bisa mencari entah itu nanti melalui kakaknya, melalui Google, apa saja kalian bisa mencari. Nanti baru kita diskusikan bareng-bareng. Kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 akan segera berlalu ya, sehingga kita semua bisa berkumpul lagi gitu. Kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Kangen ya, Nak ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi materi-materi yang akan Pak sampaikan dirangkum dalam sebuah format namanya kontrak pembelajaran. Nah, ini materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Materi-materi nanti akan Bapak sampaikan ke kalian. Bapak akan berbagi cerita ke kalian, akan berbagi pengalaman kepada kalian, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya bekerja di perusahaan, bagaimana sulitnya nanti mencari perusahaan, bagaimana sulitnya nanti menciptakan usaha itu seperti apa. Nah, nanti kita belajar. Oke. Apa sih pertama untuk kontrak pembelajaran kita atau materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini? Ini satu. Ditulis ya. Yaitu menerapkan kegiatan keprotokolan. Ingat, ini materinya nanti. Ini materinya. Jadi kita harus tahu apa itu keprotokolan, apa itu protokol, apa itu protokoler. Nah, ini. Jadi nanti kita ini materinya. Lalu Pak ada praktiknya enggak? Oh, di kelas 12 ini hampir 70% kalian setiap pertemuan nanti kalau misalkan sudah aktif. Pak, ini kan kita belum aktif, masih PJJ gimana? Nanti Bapak akan Bapak carikan solusi. Ya, akan carikan solusi supaya kalian walaupun di rumah masih tetap bisa praktik. Yang penting intinya kalian semangat. Jadikan di rumah itu ya sebagai sekolah buat kalian. Kalau di rumah itu sekolah yang menyenangkan, kan artinya kalian di rumah itu bebas, tapi tetap belajarnya juga, oke ya. Lalu praktiknya apa Pak? Nah ini, melaksanakan kegiatan keprotokolan. Pak, protokol sama pembawa acara sama MC itu sama atau tidak ya? Pak, kalau protokol itu yang seperti apa ya? Nah, nanti akan kita bahas. Kalau kalian untuk kelas 12 ini ya, untuk yang kelas 12 yang aktif di dunia organisasi di SMK Teknologi ya khususnya, yang aktif di dunia organisasi, secara tidak langsung kamu sudah belajar cara menjadi protokol. Di mana belajarnya? Mungkin ketika ada agenda kegiatan, kemudian ada acara-acara yang lain. Nah, kalian secara tidak langsung sebenarnya itu sudah belajar yang namanya protokol, oke? Nah, atau sama dengan prosedur. Tapi nanti akan kita bahas, oke? Kemudian setelah kita belajar tentang protokol, lalu selanjutnya menerapkan persiapan penyelenggaraan rapat. Ini dia, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Pak, kok ini dipelajari ya di kelas kita? Iya, kenapa? Karena kalian nanti calon sekretaris, calon pengusaha yang nanti akan punya perusahaan, akan bekerja di perusahaan juga. Nah, misalkan ya, kalian yang jadi sekretaris berarti kerja di tempat orang. Kalau kalian punya perusahaan berarti kalian ya harus bisa tetap menerapkan persiapan. Ini materinya, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Contoh misalkan kalian ingin mau melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, apa yang harus dipersiapkan? Mulai dari mejanya, alat tulis. Nah, itu nanti sama seperti ini, hanya nanti ruang lingkupnya lebih luas lagi kalau penyelenggaraan pertemuan rapat. Lalu praktiknya apa, Pak? Jadi melakukan persiapan. Jadi kalian yang pertama menerapkan, oh ini. Jadi seperti ini materinya. Kemudian nanti melakukan persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Bla 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 bla. Ruangan, meja, apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar di kelas 12 ini. Oke. Jadi praktiknya melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat.
Lanjut. Nah, ini selanjutnya melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat tadi ya. Tapi praktiknya seperti apa, Pak? Sudah melakukan persiapannya, lalu apa? Menyelenggarakan. Kalian melakukan pelaksanaan persiapannya dulu, persiapannya sudah, kalian menyelenggarakan. Jadi nanti kalau misalkan nanti kan kita insya Allah ada praktiknya ya, bukan insya Allah kan pasti, walaupun mudah-mudahan pandemi segera berlalu, tapi kalaupun misalkan masih pandemi, nanti kita carikan solusi supaya kalian bisa praktik menyelenggarakan pertemuan rapat. Nah nanti ini kalian harus bisa nih, nanti satu kelas itu yang terdiri dari kurang lebih 30 siswa ya, itu nanti akan Bapak bagi ke dalam kelompok-kelompok, atau nanti akan Bapak bentuk 3 kelompok. Nanti kalian berlatih bagaimana cara melaksanakan pertemuan atau rapat, kemudian persiapannya. Nah, menyelenggarakan nanti kita akan belajar bareng-bareng gitu. Oke? Coba silahkan dipahami lagi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, Pak tadi item yang ini kurang jelas, Pak materi yang ini tadi nih kurang jelas, mohon diperjelas kembali. Nanti kita akan diskusikan di via grup WhatsApp. Oke? Siap. Lanjut. Oke, sebelum lanjut, maaf ya, ada sponsor dulu. Oke, Bapak akan lihat takutnya nggak terekam. Oke, sudah terekam. Kita lanjutkan lagi materinya. Istirahat dulu ya, Nak ya. Karena Bapak udah dari tadi. Oke, lanjut. Tadi kita sudah sampai ini ya, melakukan persiapan. Nah ini kemudian menerapkan penyelenggaraan pertemuan rapat. Awas, kalau di sini menerapkan persiapan yang item nomor 2, kemudian yang keempat menerapkan penyelenggaraannya. Nanti gimana Pak sih? Kok ini saya nggak maksud, kita akan bahas nanti. Oke, karena ini materi-materi yang akan kita bahas. Nanti boleh kalian mencari tahu, kemudian nanti kita diskusikan. Oke, karena waktunya terbatas ya Nak ya. Kita lanjutkan praktiknya apa Pak? Nah, setelah menerapkan penyelenggaraan pertemuan rapat, nanti kalian ini membuat notula. Pak, notula itu apa sih? Pak, notula sama notulen itu apa bedanya? Pak, notula, notulen, notulis itu apa sih Pak? Bentuknya seperti apa? Apakah itu manusia? Apakah itu sebuah alat atau sebuah robot? Nah, nanti akan kita bahas. Oke? Membuat notula pertemuan rapat. Pak, ada formatnya enggak? Ada lah tentu. Jadi membuat notula rapat itu nanti tidak hanya sekedar tulisan-tulisan doang, tulisan tangan merangkum, tidak, tapi nanti ada format-formatnya, apa saja yang harus disertakan. Kalian sebagai anak administrasi perkantoran ya, calon lulusan dari jurusan administrasi perkantoran harus mampu nih, harus bisa membuat notula tadi ya, mulai dari menerapkan kegiatan protokoler, kemudian ini yang dalam membuat notula pertemuan rapat harus bisa. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Oke, itu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan. Ini materi selanjutnya. Jadi kita lumayan banyak ya materinya ya. Kita berdoa semoga materinya bisa kita selesaikan, gitu ya. Yang selanjutnya ini menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan. Pak, apakah ini MC? Apakah ini pembawa acara? Nah, nanti akan kita bahas. Menerapkan pembuatan susunan acara itu seperti apa sih? Kalau tidak salah di kelas 11 kita sudah pernah belajar membuat rondon acara ya waktu itu. Kalau tidak salah, kalau salah ya mohon dimaafkan. Berarti kalau salah berarti Bapak ingatnya yang kelas berapa itu lupa. Kelas 12 saya akan ingatkan atau buat kalian sendiri. Oke, lanjutkan. Nah, ini menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan. Nah, setelah menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan, lalu selanjutnya kalian membuat susunan acara kegiatan. Membuat susunan acara kegiatan. Nah, kalian harus bisa nih membuat susunan acara, atau biasa disebut dengan rondon acara lah. Misal acaranya ada 3 hari 3 malam, kamu harus bisa tuh sebagai staf administrasi, sebagai lulusan anak administrasi perkantoran harus bisa membuat rondon acara mulai dari pukul sekian sampai pukul sekian, itu apa aja. Nanti akan kita praktikan ya, akan kita mantapkan di kelas 12. Lanjut.
Kemudian menerapkan pelaksanaan kegiatan pembawa acara. Pak, pembuatan susunan acara sama kegiatan menerapkan pelaksanaan sama enggak? Oh, beda. Tapi nanti enggak ada bedanya, hanya tipis-tipis saja ya. Tapi nanti akan kita bahas. Nah, ini menerapkan pelaksanaan kegiatan pembawa acara. Kalian bukan hanya bisa atau mampu membuat ruangan acara, tapi kamu harus mampu menjadi pembawa acara. Yang dulu udah kita praktekkan ya. Selamat datang kepada Bapak Insinyur Joko Widodo di Kabupaten Kar. Misal, nah itu ya, mulai dari tekanannya nanti kan kita mantapkan. Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, kepada tamu undangan, apa ya? Apa malah nanti kita bahas. Oke, itu hanya sekedar contoh-contoh aja. Oke, lanjut. Nah, ini tadi melaksanakan kegiatan pembuat acara. Setelah mampu menerapkan materinya itu apa gimana sih cara pembuatan pembuat kegiatan pembawa acara, lalu melaksanakan. Kamu bisa membuat, kamu harus bisa melaksanakan. Oke. Pak, contohnya nanti gimana? Contohnya ya nanti banyak. Entah itu acara 17 Agustus, acara apa aja yang sekarang ada dulu aja lah, ada di masyarakat ya. Sebelum nanti kalian melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu di dunia perusahaan atau dunia industri. Lanjut, menerapkan penyusunan perjalanan dinas. Nah, ini dia nih. Sebentar. Aku tidak merekam. Oke, merekam. Alhamdulillah. Tadi Bapak sudah 3 kali rekaman, tapi tidak merekam. Lanjut ya. Nah, menerapkan penyusunan perjalanan dinas yang ini ya, yang ini. Menerapkan penyusunan perjalanan dinas. Pak, kok ada materinya menerapkan penyusunan perjalanan dinas? Oh, ada. Ini ada di materi kita kelas 12 ya. Kenapa kok ini ada? Karena nanti anak-anak atau siswi jurusan OTKP yang sekarang lulus, kita tidak ada yang tahu ya, rezeki tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kalian jadi sekretaris. Jadi sekretaris manajer, sekretaris direktur, sekretaris pimpinan. Nah, ini kamu harus mampu nih membuat penyusunan perjalanan dinas. Kemudian mampu nih menyusun daftar perjalanan dinas. Contoh misalkan kalian ya, kalian punya pimpinan. Nah, pimpinan tersebut tentu dia banyak schedule-nya, banyak sekali kegiatannya yang itu harus diatur. Yang mengatur siapa? Yaitu sekretaris. Makanya nanti kalau kamu jadi sekretaris pimpinan, kamu harus mampu nih membuat daftar perjalanan dinas. Misalkan hari ini acaranya kemana, besok acaranya kemana, nah seperti itu. Pokoknya kalian susun, oh tolong nanti setiap ini pasti diingatkan tuh. Bapak nanti ada acara di sini, Bapak nanti acara di sini. Nanti akan kita bahas. Oke? Jadi menyusun daftar perjalanan dinas. Atau kalau kalian misalkan masih kebingungan, kalian pernah dengar dong yang namanya manajer artis. Ah, manajer artis itu seperti itu. Dia nanti ada syuting ya di sini, ada syuting, itu yang mengingatkan adalah manajer. Nah, kalau kalian nanti sekretaris yang mengingatkan manajer, sekretaris yang mengingatkan direktur pimpinan. Bapak hari ini agendanya di sini jam sekian jam sekian. Bapak hari ini ada meeting bersama klien. Bapak hari ini ada meeting bersama para misalkan supervisor, para pekerja misalkan. Nah itu ya, oke. Lanjut. Nah, ini menerapkan penyimpanan. Loh, ini dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang mata pelajaran kearsipan. Nah, nanti di kelas 12 juga kalian akan bertemu kembali ya. Cara menerapkan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. Apa aja yang harus disimpan, apa aja yang harus dipersiapkan, karena pastinya kalau itu sudah menyangkut dokumen-dokumen perusahaan, itu pasti dokumen-dokumen yang sangat penting. Makanya kamu harus mampu bagaimana cara menyimpan
Dulu kita sudah belajar tentang kearsipan. Pak, dulu kearsipannya misalkan lupa lagi, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Gitu, oke? Kita akan belajar bareng-bareng tentang kearsipan. Nah, tidak jadi masalah. Nanti kalau misalkan waktunya ada, kita boleh sharing lah. Oke, lanjut. Lalu praktiknya gimana, Pak? Nah, ini. Yang jelas setelah materi melaksanakan, setelah materi melaksanakan, setelah materi melaksanakan. Itu aja, oke? Nah, melaksanakan penyimpanan dokumen nanti seperti apa. Nah, terus setelah melaksanakan ada mengevaluasi. Jadi ngecek kembali kegiatan administrasi rumah sudah sesuai atau tidak kah. Jadi itu perlu ada yang namanya evaluasi setelah bekerja seharian, dicek kembali apakah masih ada yang salah. Itu perlunya evaluasi. Tujuannya apa? Biar kerjaan yang kita kerjakan itu pas hari hanya, pas waktunya, itu tidak terjadi trouble atau alangan lah ya, kerusakan. Oke, lanjut. Nah, ini membuat laporan hasil evaluasi kegiatan administrasi humas dan protokol. Nah, nanti ini akan kita bahas ya. Oke, kita sampai pada komponen penilaian. Sebentar, Pak akan lihat dulu apakah sudah proses mereka. Oke, ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit lagi. Oke. Lanjut, ini dia komponen penilaian. Nah, perlu kalian ketahui, kita hidup semua dinilai. Amal, perbuatan juga dinilai. Segala tingkah laku bentuk apapun itu dinilai. Mau namanya bukan amal ya, artinya segala bentuk tingkah laku itu dinilai oleh siapa? Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian di rumah dinilai oleh siapa? Oleh orang tua kalian. Begitupun kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk humas dan protokol, dan keprotokolan ini komponen penilaiannya. Ini Bapak samakan dengan, pokoknya kita satu program studi sama ya. Untuk komponen penilaian ada 5 item. Ada 5 item dan setiap item punya bobot nilai masing-masing. Ada apa aja, Pak? Ada 5 ya. 1, pengerjaan tugas. Itu bobotnya 15%. Kemudian ada ulangan harian, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan kehadiran serta keaktifan. Nah, ini penilaian tugas ya. Tahun kemarin itu dari beberapa tugas ada dari antara teman kalian yang belum mengerjakan. Artinya baru beberapa tugas, itu berarti sudah mengurangi nilai. Nah, untuk kelas 12 karena ini terakhir kalian ya, kalian harus mengerjakan nih, karena itu untuk tambahan. Selain untuk tambahan, itu juga untuk hasil evaluasi Bapak. Sudah sampaikah materi yang Bapak sampaikan, sudah dipahamikah atau belum? Nah, ini dari pengerjaan tugas. Sampai tugas itu nanti banyak, entah itu tugas misalkan menulis atau yang lainnya, atau tugas misalkan praktek di depan. Nah, itu kan pengerjaan tugas, atau tugas nanti di rumah. Nah, itu. Kemudian nanti setelah itu ada yang namanya ulangan harian. Kalau guru-guru yang lain itu ada mungkin memberikan namanya kuis. Ya, tapi kalau Bapak berupa ulangan harian. Jadi setelah materi, praktek, kemudian nanti evaluasi melalui ulangan harian. Berapa bobotnya, Pak? 10%. Itu kalau bagus 10%. Kalau jelek ya bisa 5%, bisa 3%. Kalau nggak mengerjakan, misalkan 0 semua ya berarti 0%. Nah, udah berapa tuh? Artinya tadi 15 tambah 10 udah 25% ya, 25%. Kemudian, nah ini penilaian tengah semester atau PTS. Ini Bapak beri bobot nilai lumayan besar ya, 25%. Artinya kalau PTS-nya kurang bagus ya kalian bisa mendapatkan hanya 10% mungkin. Gitu. Ini kalau bagus 25%. Gitu. Nah, ini untuk penilaian tengah semester. Lalu penilaian akhir semester pasti beda ya. Ini lebih besar lagi. Berapa Pak bobotnya? 35%. Artinya kalian hari berikutnya harus ada peningkatan, harus lebih semangat lagi. Ini ya penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Lalu yang berikutnya ada kehadiran. Pak, saya kan PJJ nggak hadir. Nanti akan Bapak nilai melalui via grup. Apakah kalian aktif berbicara? Bukan aktif berbicara, apakah kalian aktif bertanya atau mengemukakan pendapat atau hal yang lain sebagainya? Ini Bapak nilai. Jangan dikira nanti,
Oh yang komen ini, yang komen ini. Nah Bapak, berarti itu sudah hadir. Misalnya cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu paling cuma hadir. Tapi kalau keaktifannya seperti apa Pak? Nah ketika nanti ada sebuah pertanyaan atau sebuah masalah yang perlu dipecahkan, kalian aktif. Nah berarti di situ kalian sudah mendapatkan nilai keaktifan. Ini kalau PJJ. Tapi kalau misalkan nanti pas sudah aktif, ya kalian seaktif mungkin. Gitu, ketika disuruh ke depan langsung maju, ketika suruh mengerjakan ini langsung bisa, seperti ini gitu. Bukan langsung bisa ya, artinya ada proses berusahanya gitu. Oke. Nah kalau nilainya kalian bagus semua, maka total nilai sempurna banget nih untuk mata pelajaran bisnis protokol, berarti 100 sudah A plus tuh, bukan amin lah. Oke itu. Nah Pak, ini kan Bapak yang menilai, lalu ada hak enggak buat siswinya Pak? Ada dong, tenang aja. Nah ini hak untuk siswa. Jadi Bapak punya hak ke kalian, kalian juga punya hak. Nah gitu ya, yang harus Bapak penuhi. Apa itu? Siswa berhak menanyakan hasil belajarnya. Jadi kalian berhak menanyakan. Yang seperti apa sih Pak itu maksudnya? Contoh misalkan habis PTS, udah Bapak koreksi, kemudian Bapak berikan aja nilainya. Kalian kurang puas nih, pengen tahu di mana yang benar, di mana yang salah. Nah, itu kalian berhak menanyakan. Pak, mana sih hasil ini? Saya boleh nggak lihat? Pak, boleh nggak? Misalkan dipinta. Nah, itu, oke. Lalu selain itu, Bapak berikan lagi nih hak kalian. Apa? Siswa berhak meminta tugas tambahan. Oh, kok siswa berhak Pak meminta tugas tambahan jika nilainya di bawah rata-rata KM kriteria ketuntasan minimal kurang, misalkan kita kan 75, nilai kalian di bawah 75, artinya kalian kan nilai itu berarti apa? D bisa jadi kan. Nah itu nanti kalian berhak meminta ya ke guru tugas tambahan. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan ini. Kita belum mulai lah pembelajaran. Insya Allah minggu berikutnya kita sudah mulai pembelajaran. Tetap semangat buat kalian. Jangan loyo ya. Jangan loyo karena ini bukan alasan. Ingat ya, ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini tadi buka, siapa tahu ini untuk meningkatkan keimanan kita. Apakah kita masih tetap semangat? Oh, si A diberikan ujian ini tetap semangat, dia tidak goyah misalkan. Wah, berarti dia bagus tuh. Jadi semakin derajat kalian naik, ujian bukan semakin kecil, tapi aku semakin besar, semakin besar, semakin besar. Layaknya pohon kelapa, semakin tinggi maka angin yang meniupnya akan semakin besar. Gitu dong. Tapi kalau kalian nggak mau diuji, ya layaknya seperti rumput, hanya di bawah mungkin seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.